Dapur milik TNI di Jayapura, Papua Tengah terbakar hingga membuat prajurit dan warga panik berlarian. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Barak dapur yang ditempati prajurit di Kodam Lama Jayapura, Papua Tengah terbakar. Kebakaran ini membuat warga panik dan berlarian menjauhi lokasi. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Bahkan, water cannon milik Brimo Polisi juga dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran barak dapur milik TNI ini, karena proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Jayapura kita beralih ke Jakarta. Pemirsa, pabrik kopi di Jalan Bunga, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu dari konsleting pada mesin tungku kopi. Kepulan asap dan kobaran api membakar sebuah pabrik kopi yang berada di Jalan Bunga, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Petugas pemadam sektor Matraman yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak meluas. Para karyawan yang panik bahu-membahu mencoba mengeluarkan barang seperti gas dari dalam pabrik keluar ruangan. Diduga kebakaran tersebut dipicu dari mesin tungku kopi yang tengah dinyalakan. 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Dugaan sementara tadi informasi dari saksi adalah kulit kopi itu terkena paparan panas dari blower panas ya. Jadi itu karena juga tidak terlalu panas mungkin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan ratusan kios di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan status tanggap darurat terhadap kebakaran ini. Diri kota kebakaran. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Amukan si jago merah membuat ratusan kios dan barang dagangan milik pedagang hangus tak tersisa. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di salah satu kios di lantai 2 Pasar Kota Wonogiri. Ya Allah. Barang dagangan yang mudah terbakar membuat petugas sempat kesulitan padamkan api. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan status tanggap darurat pada kebakaran yang menghanguskan ratusan kios ini. Memutuskan bahwa status tanggap darurat kita laksanakan dengan kebakaran Pasar Kota Wonogiri. Maka dengan status tanggap darurat ini, langkah-langkah akan segera kita ambil bagaimana kita untuk melakukan penataan pasar darurat yang ekstra darurat, termasuk bagaimana nanti detailnya dari pasar darurat yang ada. Prinsipnya kami akan segera menindaklanjuti dengan adanya kebakaran Pasar Kota Wonogiri ini sehingga aktivitas pedagang pasar akan segera bisa dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri segera melakukan penataan pada pasar darurat sehingga aktivitas perekonomian bisa tetap berjalan. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di kawasan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. BKSDA Jawa Barat belum bisa memastikan apakah macan tutul tersebut merupakan macan yang lepas dari Lembang Park Zoo beberapa pekan yang lalu. Inilah kemunculan seekor macan tutul yang masuk dan berada di lantai 2 hotel di kawasan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Pengelola hotel yang mengetahui dengan kemunculan seekor macan tutul langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Tak berselang lama, pemadam kebakaran, polisi, serta petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat datang ke lokasi untuk mengevakuasi macan tersebut. Petugas gabungan sempat alami kesulitan untuk mengevakuasi macan tutul tersebut dikarenakan berada di lantai 2 dan kondisi macan tersebut agresif. Dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam petugas untuk mengevakuasi macan tersebut dengan terlebih dahulu dibius. Evakuasi berlangsung selama 3 jam. Untuk kesulitan karena ini ada di lantai 2, jadi untuk evakuasinya cukup rumit. Usai berhasil dievakuasi, macan tersebut kemudian dibawa ke Lembang Park Zoo untuk diobservasi. Observasi terlebih dahulu karena bagaimanapun ini satwa liar, dia pun akan mengalami stres sama seperti kita ya. Jadi akan diobservasi terlebih dahulu, setelah diobservasi direncanakan sesuai arahan pimpinan, kita akan lakukan rehabilitasi sementara. Setelah dilakukan observasi, macan tutul Jawa tersebut direhabilitasi sementara di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna atau JPM Tanah Abang berunjuk rasa di depan kantor pengelola JPM di Jalan Jati Baru Raya, Jakarta. Mereka keberatan atas tingginya harga sewa yang dibebankan. Para pedagang menyuarakan keresahan mereka akibat sepinya pembeli di JPM Tanah Abang dan aturan baru dari PT Mirati sebagai pengelola baru. Menurut pedagang, harga sewa kios naik 2 kali lipat dan dinilai lebih tinggi dibandingkan sewa di Blok A hingga F. Pedagang meminta tidak membayar sewa kios pada Oktober ini sebagai bentuk protes dan keberatan. Sementara itu, pemirsa, seorang nenek di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas dibunuh cucunya. Ironisnya, jasad korban juga dibuang pelaku ke dalam sumur sedalam 15 meter untuk menghilangkan jejak. Tim BPBD Kabupaten Pasuruan mengevakuasi jasad seorang nenek di dalam sumur di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Ngadeah, 64 tahun, seorang juragan kerupuk yang dikenal ramah oleh warga sekitar. Jasadnya ditemukan di dalam sumur berdiameter kecil dengan kedalaman mencapai 15 meter. Menurut keterangan keluarga, korban diduga dibunuh oleh cucunya berinisial MA, 17 tahun. Saat itu pelaku datang ke rumah neneknya dengan alasan meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Namun saat permintaannya ditolak, pelaku diduga emosi dan memukul korban menggunakan potongan kayu. Setelah memastikan korban tak bernyawa, pelaku menyeret dan membuang jasad korban ke dalam sumur di samping rumah sebelum kabur. Itu pelakunya tahu ya, Pak? Iya, waktu itu keponakan saya. Cucu betul. Cucunya korban ini. Cucunya korban. Tapi tidak tahu kenapa kok bisa nekat membunuh. Nggak tahu ya, cuma iseng-iseng kan orangnya. Kapan itu ke ibu saya, ibunya istri saya itu ngomong mau pinjam uang 10 juta katanya buat modal. Kita kumpulkan keterangan para saksi-saksi di sekitar rumah korban dan keterangan saksi dari anak kandung dan menantu dari korban. Terada diduga pelaku adalah cucu sendiri. Kini pelaku sudah ditangkap polisi dan masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Grati.
Kita beralih ke tragedi ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, salah satu orang tua korban, Abdul Wahid, yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Khosini, masih menunggu kepastian keberadaan anaknya yang belum ditemukan. Abdul berharap segera ada kepastian terkait keberadaan anaknya. Abdul Wahid, orang tua dari Muhammad Mauludi Hasani Kamel, santri kelas 2 aliyah di Ponpes Al-Khosini, berharap anaknya segera ditemukan dan diidentifikasi oleh petugas. Abdul Wahid juga kehilangan cucu keponakannya yang juga mondok di pesantren tersebut. Sebelum kejadian, anaknya sempat pulang ke rumah, sangat ceria dan sering tertawa, nampak bahagia dan berniat menabung untuk beli ponsel baru. Abdul Wahid yang juga merupakan alumni dari Ponpes Al-Khosini Buduran Sidoarjo ini juga menyebut pihak keluarga telah menyerahkan beberapa dokumen tambahan untuk membantu memudahkan petugas DVI Polda Jatim dalam proses identifikasi. Saya pengen hasil otopsi ini cepat terselesaikan dulu aja, Mas. Biar ibunya soalnya nangis terus ibunya ya. Al-Khosini itu pondok lawas, Mas, pondok tua ya, Pak. Iya, pondok tua. Jadi banyak menelurkan ulama-ulama besar. Di rumah itu guru-guru saya juga alumni sana ya. Saat ini pihak keluarga sudah ikhlas dan tabah sembari berupaya untuk mencari tahu informasi lanjut terkait proses evakuasi yang masih berlangsung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari ke-8 proses pencarian korban runtuhan gedung Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berlanjut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan proses pencarian korban tersisa dari tragedi ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khosini Sidoarjo, Jawa Timur dapat diselesaikan hari ini. Dan hingga hari ini, pemirsa, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 jenazah dan 1 potongan tubuh. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk proses identifikasi. Dengan temuan ini, maka total korban berjumlah 163 orang, terdiri dari 104 selamat, 65 meninggal dunia, 6 potongan tubuh, dan jumlah korban yang belum ditemukan sebanyak 8 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khosini di Sidoarjo sebagai bencana dengan jumlah korban terbesar sepanjang tahun 2025 dengan jumlah korban jiwa lebih dari 60 orang. Kami baru saja dibisikin oleh Kapus Datin bahwa korban kali ini di sepanjang tahun 2025 ini adalah korban yang cukup besar menurut BNPB, karena dari bencana-bencana alam yang terjadi, baik gempa bumi di Ponso, gempa bumi yang di tempat lain termasuk banjir bandang di Bali, kemudian Nagekeo, semuanya korbannya hanya sedikit. Ini adalah korbannya cukup banyak. Jadi sementara itu, Badan SAR Nasional menyatakan ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini menjadi bencana nasional. Jumlah korban tewas akibat insiden ini mencapai 65 orang. Memungkinkan untuk diselamatkan dalam kondisi hidup. Sehingga dari situ, yang pada hari itu juga ternyata kejadian yang ada di tempat ini dinyatakan suatu kejadian yang luar biasa. Sehingga dari Bapak Presiden juga menginstruksikan kepada BNPB untuk melaksanakan tindakan bahwa kejadian di sini adalah masuk kategori bencana. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi terkait ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Istana pun meminta pihak terkait untuk menyelidiki penyebab ambruknya ponpes yang menyebabkan puluhan orang tewas. Ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khosini di Desa Banjar Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo mendapat sorotan tak terkecuali dari pihak istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus dan meminta menteri terkait untuk melakukan evaluasi terkait insiden ini.
Beliau memonitor terus. Karena beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur untuk terus memberikan perhatian. Evaluasi. Evaluasi ke depan. Semua pondok-pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Terkait ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat izin dari Ponpes tersebut. Harusnya kan semua pesantren itu ada izin, dulu kan namanya izin mendirikan bangunan IMB kan, sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya tidak di Pemda, jadi kita pasti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Pondok pesantren Al-Kozini ambruk pada Senin lalu. Peristiwa ini menelan ratusan korban, bahkan ada korban yang masih dalam pencarian. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, isak tangis mewarnai kedatangan jenazah santri korban musibah Pondok Pesantren Al-Kozini. Pihak keluarga tak kuasa menahan air mata saat melihat korban untuk terakhir kalinya. Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya bahwa Daud Milal, putranya, turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Keluarga yang ikut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Bismillah, yakin saya. Kelas Pak ya, betul. Keras untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup Pak Cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Isak tangis juga mewarnai kedatangan 2 jenazah santri korban ambruknya Ponpes di Bangkalan, Jawa Timur. Isak tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah Nuruddin, korban musibah Ponpes Al-Kozini. Almarhum Nuruddin kemudian disolatkan pihak keluarga bersama warga. Usai disolatkan, almarhum diantarkan ke tempat pemakaman untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan proses evakuasi korban, sudah ada jurnalis iNews Pramono Putra di Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam Pramono, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Selamat malam, Gede. Pramono, bagaimana proses evakuasi hingga malam ini? Apakah masih terus dilakukan? Ya, baik Gede dan pemirsa. Bisa saya laporkan bahwasanya saat ini saya berada di depan Pondok Pesantren Al-Kozini, yang mana saat ini tengah berlangsung proses pencarian korban dan evakuasi. Dan saya laporkan bahwasanya saat ini saya berada tepat di titik masuk Pondok Pesantren Al-Kozini, yang mana di depan saya itu adalah lokasi titik ambruknya bangunan. Dan saat ini semuanya tengah dilakukan proses pencarian korban dengan melibatkan sejumlah alat berat. Ada beberapa alat berat yang ada di dalam lokasi pondok. Saya mencoba untuk mengajak pemirsa melihat bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk malam hari ini. Sejumlah tim bekerja 24 jam siaga untuk mencoba mencari korban yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Tanpa ada 2 ekskavator, ini berusaha untuk membersihkan puing-puing bangunan, dan tentunya dengan harapan jika ada korban di bawah puing bangunan akan segera langsung dievakuasi untuk keluar
lokasi dengan menggunakan ambulan. Ini sejumlah tim SAR sedang siaga, mereka bergantian 24 jam untuk melakukan pencarian korban dan nantinya evakuasi korban. Dan pemirsa, Pramono, ya, dari proses evakuasi ini, apakah puing-puing bangunan ini dikeluarkan dari komplek pondok pesantren atau hanya diangkat saja untuk mencari kemungkinan adanya jenazah yang masih tertimbun? Ya, baik. Jadi puing-puing bangunan yang ada di sini nantinya akan dibersihkan kemudian diangkat ke dump truck. Jadi puing-puing yang berhasil dibongkar oleh ekskavator itu dikumpulkan, kemudian diangkat ke dump truck, kemudian dibawa keluar ke pondok untuk dibuang di suatu tempat. Dan di sini nanti puing-puing itu akan dibersihkan, kemudian dilakukan pencarian lagi terhadap korban. Jadi tim SAR ini ada beberapa tim yang bergantian. Ada yang bergantian dengan menggunakan alat berat, ada juga yang menggunakan alat manual untuk mencari korban di balik reruntuhan. Dua ekskavator ini kalau kita lihat, nah itu puing-puing ditaruh di atas dump truck. Ya, kemudian dump truck ini akan keluar gitu ya untuk nanti akan langsung dibawa keluar. Ya. Kemudian selain puing-puing bangunan, upaya menunggu pencarian korban, evakuasi ini kita lihat bersama. Sebuah mobil ambulan juga di standby-kan dengan peralatan khusus dengan APD. Petugas ini nanti akan langsung mengevakuasi korban jika korban ditemukan di puing-puing. Jadi kalau ada korban di bawah itu sih mereka langsung dengan APD mengambil korban untuk dimasukkan ambulan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda. Sementara di luar pondok pesantren sudah siap sejumlah truk yang akan mengangkut puing-puing bangunan itu. Ini pemirsa, ada 2 truk yang standby. Kemudian ada juga unit damkar. Ini disediakan di depan pondok untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Damkar akan langsung bergerak. Sementara petugas pun siaga 24 jam. Kita lihat 25 jam. Jadi mereka sejak pagi, siang, sore, mereka bergantian untuk memantau bagaimana kondisi korban yang mengalami runtuh, yang tertimpa runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini yang ada di Buduran, Sidoarjo. Meski tadi siang kita sempat mendapat informasi dari Bupati Sidoarjo bahwasannya untuk pencarian dan evakuasi ini akan dihentikan besok. Namun statement itu juga masih belum pasti karena dimungkinkan jika memang terindikasi masih ada korban, besok ini akan tetap dilanjutkan upaya pencarian korban. Bupati bersama Kapolres dan Dandim akan terus melakukan koordinasi dengan pihak tim SAR gabungan, apakah besok benar-benar harus dihentikan atau tidak. Demikian Gede. Iya, Pramono, hingga malam ini apakah masih ada orang tua dari korban yang masih kehilangan putra mereka bertahan di lokasi tempat kejadian runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini? Ya, kalau menurut pandangan kita, sejauh ini tidak ada keluarga korban di sekitar lokasi. Karena memang sebenarnya lokasi ini steril dari siapapun selain petugas. Jadi keluarga korban juga dilarang masuk ke sini. Keluarga korban kalaupun ingin melihat proses evakuasi yang dilakukan tim SAR, bisa melihat secara langsung melalui layar monitor CCTV yang dipasang di posko SAR yang ada di kampus 2 Al-Ghazini yang ada sekitar 200 meter dari titik saya berdiri. Jadi sebelum masuk, di jalan utama pintu masuk, petugas sudah siaga. Mereka melarang siapapun masuk ke dalam lokasi. Baik. Dan malam hari ini,
kebetulan kami didampingi oleh sejumlah rekan-rekan dari petugas juga sebenarnya ingin menunjukkan bahwasannya memang tim SAR gabungan ini terus bekerja. Ya. Meski jumlah korban terus bertambah, namun belum ada batasan sampai kapan operasi pencarian orang maupun evakuasi korban ini dihentikan. Tercatat hingga petang tadi ada 65 korban yang ditemukan. Dan tentunya untuk khusus hari ini sejak sore hingga malam sudah ada 7 korban yang dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya untuk kemudian nantinya diidentifikasi. Demikian Gede. Baik, terima kasih Pramono Putra melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum, selamat malam. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tragedi Pondok Pesantren Al-Khosini di Sidoarjo, Jawa Timur harus menjadi momentum untuk memperketat standar konstruksi pembangunan. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut baru 50 pondok pesantren di Indonesia yang mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG. Artinya memang kita harus kembali pada mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik. Janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun, ya, dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan. Harusnya kan semua pesantren itu ada izin, dulu kan namanya izin mendirikan bangunan IMB kan, sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya tidak di Pemda, jadi kita mesti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Ya pemirsa, di balik tragedi ada perjuangan tim evakuasi dalam proses pencarian para korban robohnya gedung Musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh petugas bekerja tanpa lelah, berpacu dengan waktu di medan sulit untuk mengevakuasi korban. Tim berupaya melakukan evakuasi terhadap para santri yang menjadi korban robohnya gedung musola di pesantren Al-Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanpa lelah, para petugas bekerja selama 24 jam bergantian berpacu dengan waktu menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Kamu bantu tarik ini ya? Guys, ya. Tandu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya, di sebelah kiri guys ya? Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Satu persatu korban yang terjebak di bawah reruntuhan berhasil dievakuasi meski dengan peralatan seadanya karena kondisi reruntuhan gedung sangat berbahaya jika menggunakan alat berat. Proses evakuasi penuh tantangan. Ratusan personel dikerahkan mengejar golden time di tengah medan sulit. Tim harus menghadapi medan reruntuhan yang sempit dan berbahaya. Meski demikian, tim evakuasi berhasil menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan dengan selamat. Setelah 4 hari tim evakuasi berjibaku penuh kehati-hatian, tim memutuskan menggunakan alat berat setelah tim tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan gedung. Meski demikian, keputusan tersebut tidak mudah. Tim juga berkoordinasi dengan keluarga korban yang masih hilang meminta persetujuan untuk menggunakan alat berat. Setelah mengerahkan alat berat, puluhan jenazah korban yang sebagian besar berada di lantai 1 bangunan berhasil evakuasi. Namun proses pengangkatan reruntuhan gedung pun terkendala sebagian beton yang masih menempel dengan gedung di sebelahnya. Meski demikian, seluruh petugas terus berupaya tanpa lelah. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Pemirsa, tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan luka yang begitu mendalam. Pihak keluarga yang selamat mengaku tidak akan menuntut pihak pondok pesantren, bahkan usai sembuh anaknya ingin kembali menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Syaiful Rosi Abdillah, 15 tahun, salah satu korban selamat tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur masih tergolek lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Tim dokter memutuskan mengamputasi bagian pergelangan kaki kanannya karena syaraf dan otot yang rusak. Rosi mengaku meminta kepada tim penyelamat agar mendahulukan temannya untuk dikeluarkan dari reruntuhan musola yang ambruk. Setelah temannya berhasil diselamatkan, kemudian ada 2 orang penyelamat masuk dan mengebor cor-coran yang ada di kaki Rosi agar bisa diangkat dan kemudian dibawa keluar dari reruntuhan dengan selamat. Meski anaknya menjadi korban ambruknya musola Pondok Pesantren, Idrus, orang tua Rosi, memastikan tidak akan melayangkan gugatan hukum kepada pihak pondok pesantren. Idrus ikhlas dengan insiden yang hampir merenggut nyawa anaknya tersebut. Antren atau enggak, Pak? Enggak menuntut saya. Soal itu saya yakin apa yang dikatakan beliau itulah takdir Allah. Saya yakin seperti itu ya. Jadi artinya dengan musibah ini sudah ikhlas ya Pak ya? Ikhlas lah. Idrus juga akan menuruti kehendak anaknya untuk tetap mondok di pondok pesantren jika anaknya sudah sembuh nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di kota Cimahi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang diduga 2 orang membawa kabur 1 unit sepeda motor di halaman rumah saat situasi sepi. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Lestari Raya Komplek Pemda 2, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor mengamati situasi halaman rumah seorang mahasiswi. Dalam hitungan detik, salah seorang pelaku tampak leluasa mengambil 1 unit sepeda motor. Setelah mengambil motor, pelaku lantas kabur bersama rekannya yang menunggu. Aksi pencurian baru diketahui korban saat membuka pintu rumah. Jadi dia langsung memacu kepada motor saya pribadi, mungkin karena pertama dilihatnya sering sekali mungkin saya berlalu lalang di kampus atau sebagainya, karena memang dari sisi pelakunya tersebut adalah merupakan, saya bisa lihat tipe orang yang berada, karena dari sisi pakaian dan lain sebagainya itu saya lihat itu berada, dan mungkin saya lihat sendiri juga dia masih muda sih dari sisi pelakunya, bukan orang tua atau yang sebagainya, masih muda banget. Jadi tujuan sasaran langsung motor? Tujuan sasaran langsung saya lihat. Berbekal rekaman kamera pengawas, aksi pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kejadian pencurian sepeda motor di wilayah ini kerap terjadi. Bahkan dalam waktu 2 bulan terakhir, 6 unit sepeda motor raib dicuri. Pemirsa, warga Lembah Abang, Cirebon, Jawa Barat digegerkan dengan kemunculan bola api di langit pada Minggu malam. Minggu malam terdengar dentuman keras hingga tanah bergetar. Bola api yang diduga meteor ini melintas memasuki wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon dari arah barat daya. Sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan terdeteksi getaran yang terekam oleh BMKG Cirebon. Sementara Thomas Jamaludin, peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan bahwa kebenaran dari fenomena alam meteor yang melintas sangat rendah dan mengeluarkan gelombang kejut, sehingga dapat didengar dan dilihat oleh warga dan ramai beredar di media sosial. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung meminta Majelis Hakim untuk menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim. Sementara keluarga Nadiem berharap proses hukum berjalan dengan baik. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung meminta Majelis Hakim menolak pra-peradilan yang diajukan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kejaksaan menilai permohonan Nadiem cacat formil dan terkesan asumsi.
Sementara pihak Nadiem berharap proses hukum berjalan baik. Sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan kasus korupsi laptop Chromebook. Akibat korupsi itu, negara merugi lebih dari 1,9 triliun rupiah. Ribuan demonstran yang tergabung dalam aliansi Tambang Rakyat Bersatu langsung berhamburan saat petugas menembakkan meriam air. Suasana semakin memanas saat petugas berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Massa yang emosi juga sempat merusak pagar PT Timah serta sejumlah fasilitas umum. Dalam insiden ini, seorang peserta aksi dilaporkan mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Sebelumnya, massa menyampaikan aspirasi di depan kantor pusat PT Timah di Pangkal Pinang, menuntut agar harga timah dari penambang rakyat dinaikkan, bubarkan Satgas Timah, membebaskan kolektor membeli timah penambang rakyat, dan kembalikan IUP PT Timah ke rakyat. Menanggapi aksi ini, PT Timah akhirnya menyetujui sebagian poin tuntut pendemo dan berjanji akan segera merealisasikan tuntutan tersebut. Intinya kami sudah setuju, tapi detailnya bagaimana itu yang kami belum tahu. Ya, kami setuju 300.000 per kilo. Usai berdiskusi, massa akhirnya membubarkan diri untuk kembali ke kediaman masing-masing. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau aset rampasan negara hasil kasus tambang ilegal di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Prabowo menegaskan komitmen untuk membasmi tambang ilegal yang merugikan negara. Presiden didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI dan sejumlah pejabat terkait menyaksikan langsung penyerahan 6 smelter hasil sitaan negara. 6 smelter tersebut merupakan bagian dari penindakan hukum terhadap perusahaan swasta yang melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan PT Timah. Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter. Praktek haram pertambangan ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Roy Suryo CS mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun pengacara Jokowi menegaskan fotokopi ijazah tidak bisa dijadikan bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019.
Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta. Legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Adik Yusuf Kalla, Halim Kalla, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat periode 2008-2018. Dalam kasus ini, total 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih. Penetapan tersangka adik Yusuf Kalla disampaikan Kepala Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Cahyono Wibowo. Polisi juga menetapkan Direktur Utama PLN periode 2008 hingga 2009, Fahmi Mukhtar, FM, sebagai tersangka. 2 tersangka lain dari pihak swasta yakni RR dan HYL. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara maraton sidak sejumlah bank BUMN. Sidak ini dilakukan untuk memeriksa penyaluran kredit bank plat merah tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara maraton melakukan sidak ke sejumlah bank pemerintah. Terbaru, Menteri Purbaya mendatangi Bank Mandiri. Purbaya disambut para pejabat bank dan kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Oh Pak Jumbo. Oh ya, siap. Sidak ke BNI. Kita mau lihat gimana kerja mereka. Baik Pak. Sehari sebelumnya, Purbaya melakukan sidak ke Bank BNI untuk melihat kinerja bank BUMN tersebut. Purbaya datang ke Bank BNI didampingi dengan sejumlah stafnya dari Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, sidak dilakukan untuk melihat bagaimana bank menyalurkan kredit. Saya pengen tahu juga proyeksi kredit mereka seperti apa ke depan. Yang kedua, saya pastikan uang itu tidak dipakai membeli dolar sehingga memperlemah nilai tukar. Saya akan cek bank yang lain juga seperti itu. Saya minta buka rekeningnya mana bank kamu yang stok. Kira-kira dolar kamu berapa lah? Sekarang sekian, minggu yang lalu berapa, sebulan yang lalu berapa, saya cek naik apa enggak. Untung BNI nggak naik, kalau naik lebih susah dia. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengucurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka pada perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan pihaknya telah menerima uang hasil pengembalian travel. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap sejumlah uang yang diterima KPK dari hasil pengembalian travel terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Setio menambahkan bahwa uang yang dikembalikan mendekati 100 miliar rupiah. Kini KPK masih mengejar aset yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum. Gitu. Kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah mendekati 100 ada. Tapi 100 miliar. Pasti akan kita kejar semaksimal mungkin. Gitu. Selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan uang ataupun aset bergerak tidak bergerak yang merupakan rangkaian dengan perkara itu,
pasti dilakukan tracing. Ratusan warga Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa di alun-alun Kecamatan Tayu. Mereka menuntut polisi untuk segera menangkap pelaku penganiayaan dan pembakaran terhadap pentolan AMPB Teguh Istianto. Ratusan orang dari Koalisi Masyarakat Pati Anti Premanisme turun ke jalan memadati alun-alun Kecamatan Tayu. Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas kepada Teguh Istianto, pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Teguh Istianto menjadi korban penganiayaan di depan gedung DPRD Pati saat rapat pansus hak angket pada Kamis 2 Oktober lalu. Tak hanya itu, rumahnya juga dibakar oleh orang tak dikenal pada Jumat dini hari 3 Oktober 2025. Dalam aksinya, massa menuntut Polresta Pati segera menangkap pelaku penganiayaan dan pembakaran rumah Teguh. Mereka juga membakar ban sebagai bentuk kecaman atas lambannya penanganan kasus ini. Kami menuntut Kapolresta Pati juga untuk segera menangkap pelaku pembakaran rumah Mas Teguh pada waktu dini hari itu. Yang ketiga, kami juga meminta pertanggungjawaban Bapak Bupati Pati, Bapak Sudewo, atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Atau terkait dengan tuntutan dari masyarakat, dari awal kami sampaikan akan segera saya sampaikan kepada pimpinan dan pasti akan ditindaklanjuti. Jadi masyarakat tidak usah khawatir itu. Kita negara hukum, semua berdasarkan hukum. Ya. Selain berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pimpinan, Kapolsek Tayu juga berpesan agar warga Pati tidak mudah terprovokasi dalam kemelut politik yang ada saat ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Lemah Abang, Cirebon, Jawa Barat digegerkan dengan kemunculan bola api di langit pada Minggu malam. Tuh! Pemirsa, pada Minggu malam, dentuman keras terdengar hingga tanah bergetar. Bola api yang diduga meteor melintas memasuki wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon dari arah barat daya sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, terdeteksi getaran yang terekam oleh BMKG Cirebon. Sementara itu, Thomas Jamaludin, peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, menjelaskan bahwa kebenaran dari fenomena alam meteor yang melintas sangat rendah dan mengeluarkan gelombang kejut, sehingga dapat didengar dan dilihat oleh warga dan ramai beredar di media sosial. Di Cirebon tersebut adalah meteor yang cukup besar yang melintas dari arah selatan Jawa melewati Tasikmalaya, kemudian di atas Kuningan dan Cirebon. Meteor ini lebih rendah posisinya dan mengalami gelombang kejut, dan gelombang kejut itu yang Pemirsa, menuju tahun politik 2029, Partai Perindo terus memperkokoh struktur kepengurusan di berbagai daerah. Dengan struktur yang kuat, Partai Perindo optimistis mampu meraih kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah menyerahkan surat keputusan atau SK kepada Fethi Ernestin yang ditunjuk sebagai PLT Ketua DPD Partai Perindo Kota Bandung. Penyerahan SK dilaksanakan di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo berharap di bawah kepemimpinan anak muda seperti Fethi Ernestin mampu meraih dukungan khususnya dari kalangan perempuan dan anak-anak muda di Kota Bandung. Dan di bawah kepengurusan ketua yang baru ini untuk betul-betul bisa menjaring berbagai tokoh, influencer, siapapun yang memang berminat untuk menjadi bagian dari Partai Perindo, dan tentunya ini menjadi satu modal bagi kita untuk meraih kursi yang ada di Kota Bandung seperti itu. Memang partai ini dibutuhkan 30% perempuan. Nah, setelah ada wanita-wanita yang memang aktif seperti itu, bagaimana nanti kita akan mengkaryakan mereka gitu. Jadi potensi-potensi apa saja yang mereka punya nanti kita arahkan. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudibyo akan terus melakukan penguatan struktur di berbagai daerah demi mencapai target lolos parlemen di pemilu 2029 mendatang.
Dari Jakarta, Dias Triawan, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, event MotoGP tidak hanya menjadi magnet bagi pecinta otomotif, namun juga membawa berkah bagi pelaku UMKM lokal. Tidak hanya mendapatkan omset yang tinggi, gelaran ini memberikan kesempatan kepada puluhan UMKM untuk memperluas pasar, bahkan go internasional. Event MotoGP tak hanya menjadi magnet bagi pecinta otomotif, namun juga membawa berkah bagi 20 usaha mikro kecil dan menengah UMKM binaan PT Pertamina Persero yang ikut terlibat dalam event Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun ini. Seperti yang dirasakan UMKM Produk Tenun dan Mutiara binaan Pertamina, kehadiran MotoGP membantu menaikkan omset penjualan mereka. Selain itu, tak kalah penting pelaku UMKM binaan Pertamina dapat pemasaran produk secara internasional. Pasarnya jadi lebih luas, apalagi kan yang kawan harganya lah termasuk mahal dari ya memang karena kebanyakan yang beli tadi memang orang luar, jadi memang cocok sekali gitu Pertamina menyediakan tempat, fasilitas termasuk branding agar kita bisa lebih dikenal. Selain produk tenun dan mutiara, Pertamina juga menghadirkan produk kuliner lokal, mulai dari kuliner khas NTB hingga aneka oleh-oleh. Kita kebetulan bawa sekitar 20 mitra binaan Pertamina yang kita ajak berjualan di sini. Dari tahun ke tahun omsetnya sangat baik buat mereka ya. Otomatis yang datang juga dari berbagai negara bisa kita mencicipi produk unggulan kita, bahkan biasanya sudah ekspor juga ke luar negeri. Diharapkan pelaku UMKM bisa berkembang dengan memperluas pasar dan berekspansi dengan ekspor ke luar negeri alias go internasional. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.